Masih bersama Celestia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga karena sopir mengantuk, 2 mobil terlibat kecelakaan maut di Jalan Bypass Batu Bolong, Lombok Tengah. Akibatnya, seorang bocah berusia 7 tahun meninggal dunia. Curi motor di sebuah rumah indekos, seorang residivis di Mataram kembali ditangkap polisi. Rayakan Maulid Nabi, warga di Lombok Barat menggelar tradisi gurisan masal. Seorang pemuda residivis berinisial SO asal Lombok Tengah diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri sepeda motor milik penghuni indekos di Kelurahan Pagesangan. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor yang terparkir di garasi rumah indekosnya. Selain memeriksa sejumlah saksi warga sekitar, pengungkapan kasus itu setelah polisi memeriksa rekaman kamera pengawas yang terpasang di rumah indekos tersebut. Pelaku ditahan saat hendak menawarkan sepeda motor curiannya kepada seorang warga di sekitar tempat tinggalnya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mencuri motor korban karena melihat pintu pagar rumah indekos tidak terkunci dan korban sedang tertidur pulas. Bersama siapa Rudi ini ngambil motor itu ya? Berdasarkan keterangan dari terduga pelaku bahwa pada pagi itu pelaku datang ke rumah kos korban dan kemudian mendorong satu unit sepeda motor NMAX yang kemudian mencabut kabel leher untuk menghidupkan kendaraan tersebut dan membawa pulang dan menjualnya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dua pemuda berinisial BH 31 tahun dan RS 32 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika di wilayah Cakranegara. Tersangka BH ditangkap di pinggir jalan Kelurahan Karangtaliwang, sementara RS dibekuk di rumah rekannya di Kelurahan Sayang-Sayang. Keduanya ditangkap atas informasi tersangka lain yang sudah diringkus sebelumnya. Dari keduanya, polisi menyita 0,25 gram sabu-sabu, timbangan, alat isap, dan uang tunai sebagai barang bukti kejahatannya. Penangkapan tersangka juga atas laporan masyarakat yang kerap melihatnya bertransaksi narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Yang bersangkutan sesuai alamat alamatnya di Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara. Namun kami amankan di Jalan Imam Bonjol di wilayah Karangtaliwang, Cakranegara. Jadi orang yang kita amankan ada 6 orang, 2-nya terindikasi sebagai pengedar, 4-nya lagi sebagai pengguna atau penyalahguna. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah menunda sementara penertiban ratusan pedagang yang berjualan di area luar gedung Pasar Renteng Praya. Disperindak akan menertibkan lebih awal terhadap belasan kios yang berada di depan pasar yang dinilai mengurangi keindahan pemandangan karena pasar tidak terlihat dari luar. Pemda saat ini masih menunggu regulasi penghapusan aset dari Badan Keuangan dan Aset Daerah agar 12 kios tersebut bisa dirobohkan sebagai bagian dari keberlanjutan pembangunan pasar. Selain agar lebih terlihat rapi, penertiban kios tersebut untuk memastikan akses keluar masuk masyarakat ke area pasar menjadi lebih lancar.
Jadi ada di Los Timur itu lantai 1. Ya, itu misalnya di Losnya ya. Nah di sini ada 6 kios yang itu masuk menghalangi. Itu juga dari barat itu. Nah supaya dia bisa masuk, bisa kelihatan pedagang-pedagang yang di dalam itu yang kita membutuhkan. Usai menertibkan belasan kios yang berada di depan pasar, Pemda juga akan menertibkan ratusan pedagang yang saat ini berjualan di luar area pasar agar masuk ke lapak yang telah disiapkan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga daging ayam di pasar tradisional Renteng Praya Kabupaten Lombok Tengah mulai merangkak naik memasuki perayaan bulan Maulid yang dirayakan sebagian besar warga di daerah. Harga daging ayam medium yang awalnya Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Sementara untuk daging super naik dari Rp40.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Berbeda dengan daging ayam, harga daging sapi justru masih stabil di harga Rp125.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam disebabkan tingginya permintaan di tengah terbatasnya pasokan dari peternak. Karena daging ayam sebagian besar diperuntukkan untuk konsumsi makan bergizi gratis. Pedagang mengaku meski memasuki perayaan hari besar, harga daging sapi tidak pernah mengalami kenaikan karena stoknya justru aman. Berapa kenaikannya sekarang, Bu? 2.000 ya kadang. Paha sama dada kenaikannya sama 2.000 ya. Berarti pas masuk Maulid ini mulai naik ya? Bu, sehari bisa laku berapa kilo, Ibu? Sekedi, darah mana? Pedagang memprediksi harga daging ayam masih akan terus naik seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk perayaan Maulid yang dirayakan warga selama 1 bulan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.